Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sindang Asti beserta Dewan Guru yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ciamis mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hal-hal atau ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak. Nah, mengenai budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai budaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan atau yang biasa dilakukan di sekolah, baik oleh siswa, guru, dan warga sekolah. Iya, tepuk tangan buat Bu Ai. Bentuk-bentuk disiplin yang biasa dilaksanakan di sekolah. Untuk yang kedua, yaitu konsep disiplin positif merupakan topik pembahasan tentang disiplin. Belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur-unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ketika mendengar disiplin, kebanyakan orang adalah menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib dan teratur. Betul atau betul? Betul. Bapak Ibu, budaya positif meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama mengenai paradigma stimulus respon, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan mereka untuk mandiri bertanggung jawab. Salah satunya dengan strategi yang perlu ditinjau ulang adalah
bentuk-bentuk disiplin yang biasa dilaksanakan di sekolah. Untuk yang kedua, yaitu konsep disiplin positif merupakan topik pembahasan tentang disiplin. Belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur-unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ketika mendengar disiplin, kebanyakan orang adalah menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib dan teratur. Betul atau betul? Mereka akan melakukan hal-hal positif. Mereka akan menghargai temannya, mereka akan menyayangi temannya, serta mereka akan bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya adalah untuk kita mengendalikan sikap-sikap positif yang membentuk anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Kita sebagai seorang guru harus melakukan 5 posisi kontrol, atau kita seorang guru harus memposisikan diri pada 5 kontrol ini. Kita mungkin semuanya sudah melakukan dan sering melakukan kelima kontrol ini. Nah, sekarang untuk kelima kontrol ini adalah yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Apakah ketika kita di kelas atau ketika di sekolah posisi kita itu selalu menjadi penghukum terhadap anak yang telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak positif? Nah, ini adalah kita termasuknya kepada posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum bisa bentuknya verbal ataupun fisik ya Bapak Ibu. Misalkan kita dengan mata atau dengan mimik mukanya yang serem ya, sehingga anak merasa takutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai fisik. Kita misalkan menghukum anak, ayo lakukan sesuatu. Misalkan silakan hormat bendera. Nah, itu merupakan posisi kontrol kita sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama harus dilakukan adalah keyakinan kelas bersifat abstrak atau tidak terlihat, daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal atau menyeluruh bagi warga kelas atau warga sekolah. Yang selanjutnya adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hal-hal positif atau perlakuan atau tindakan-tindakan yang dilakukan dalam bentuknya positif. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Nah, untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, serta semuanya bersedia meninjau kembali keyakinan-keyakinan dari waktu ke waktu. Yang pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama warga kelas. Dan salah satu yang telah disepakati yaitu budaya malu, dengan kesepakatan saya mau jika saya melakukan begini-begini. Contoh, saya mau ketika saya membuang sampah sembarangan. Saya malu apabila berangkat ke sekolah kesiangan. Saya malu apabila nilai saya kurang. Begitu mungkin Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah mengenai keyakinan kelas saya sudah menerapkan di kelas saya. Alhamdulillah setelah penerapan keyakinan kelas, anak-anak lebih aman, lebih tertib, lebih nyaman, serta lebih bahagia. Mungkin untuk kedepannya kita terapkan atau kita implementasikan
di kelas-kelas yang lain atau di sekolah-sekolah. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai materi kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia mempunyai kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu diantaranya yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Jadi setiap manusia mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang. Begitupun murid di kelas. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Kebutuhan yang selanjutnya adalah mengenai kesenangan atau have fun. Jadi anak-anak butuh untuk senang, merasa senang di kelasnya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan atau power. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, mereka butuh pengakuan atau penguasaannya ya Ibu Bapak. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Nah, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila seorang guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya pada yang terbaik. Nah, tadi kita adalah dalam posisi penghukum. Nah, agar siswa itu patuh dan tertib sehingga melakukan sesuatu atau melaksanakan apa yang kita perintahkan. Nah, itu termasuk kita sebagai di posisi penghukum ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah yang kedua, posisinya adalah posisi kontrolnya, pembuat orang merasa bersalah. Anak merasa bersalah. Walaupun dengan anak itu tidak merasa takut, namun dia merasa bersalah. Biasanya kita melakukannya dengan kata-kata yang lemah lembut, tidak kasar. Namun bagi anak dia merasa bersalah. Misalnya, bagaimana kalau orang tuamu tahu nak, kamu melakukan itu, walaupun kita serendah mungkin kata-kata kita, namun anak itu akan merasa bahwa dirinya itu gagal, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Posisi teman ini ada 2, yaitu positif dan negatif. Positifnya bagi anak, kita dengan anak hubungannya sangat baik dan sangat dekat. Itu mengenai teman ya. Misalkan ingat kata-kata ibu, kamu harus melakukan ini ya. Kan kamu demi ibu ya nak, kamu harus melakukan ini. Kok setelah itu anak akan merasa bahwa ketika kita memberikan konsekuensi kepada anak itu akan merasa, kok ibu menyuruh kita seperti ini, kan ibu dekat dengan saya, kenapa ibu melakukan seperti itu kepada saya? Nah, itu adalah posisi teman. Nah, posisi teman ada positif dan negatifnya ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah kita posisi kontrolnya sebagai monitor atau pemantau atau mengawasi anak. Misalnya, apa yang telah kamu lakukan? Nah, setelah itu kemarin ibu lihat kamu melakukan itu dan sekarang melakukan seperti ini, dan seolah-olah kita itu memantau atau memperhatikan anak atau mengawasi anak melakukan untuk sesuatu, sehingga anak tidak bebas untuk melakukan sesuatu atau hal-hal positif yang lainnya ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, kita ice break dulu ya. Ya semuanya dipersilakan untuk berdiri. Coba 5 jari tangannya ke atas. Bagus. Terus yang ini tembak. 5 jari dikepalkan dulu. Kalau saya
tembak satu ya. Nanti jari yang kiri tembak ke jari kanan, berbalik. Satu, langsung secara cepat. Satu, contohnya seperti ini. Satu. Dua. Tiga. Nah, yang terakhir kita sebaiknya melakukan posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak Ibu. Dalam posisi manajer ini kita adalah agar murid bertanggung jawab, murid mencari kesalahannya serta mencari solusinya secara tersendiri sehingga kedepannya murid melakukan hal-hal yang lebih baik dan bertanggung jawab tanpa ada tekanan, tanpa kita diperintahkan murid tersebut mencari solusinya agar mereka atau dia berbuat sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, ini diharapkan semua guru menjadi posisi manajer ya Bapak Ibu. Posisi ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan ya Bapak Ibu. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi seorang yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada murid untuk menjadi seorang yang lebih baik dengan cara restitusi. Restitusi dilakukan ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah posisi manajer mengenai murid agar mereka menjadi pemantau bagi dirinya sendiri sehingga mereka bertanggung jawab, disiplin dan melakukan hal-hal positif dari mereka memantau kesalahan-kesalahannya sendiri. Nah, mengenai segitiga restitusi ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita ke anak harus memberikan pengertian bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu pun pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak akan menyalahkan kamu karena setiap orang pernah melakukan kesalahan. Mungkin itu salah satu dari menstabilkan identitas. Atau selain itu, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah bersalah, atau kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Orang-orang juga atau ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Nah, itu salah satu dari menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Mengenai validasi kebutuhan, anak-anak melakukan tindakan-tindakan tersebut pasti memiliki alasan, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu boleh bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, selain itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah salah satu validasi tindakan anak. Jadi anak itu melakukan sesuatu pasti dia mempunyai alasan-alasannya sehingga merasa terdesak mereka melakukan hal-hal yang negatif ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di kelas kita sudah melakukan membuat keyakinan kelas. Nah, apakah apakah tindakan yang kamu lakukan itu termasuk kepada keyakinan kelas? Nah, anak nantinya
sudah memahami mengenai keyakinan kelas. Nah, anak berpikir sendiri, apakah yang dilakukannya itu termasuk kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau tidak. Nah, nanti anak dapat apa istilahnya berpikir sendiri apakah tindakan saya itu termasuk keyakinan kelas atau bukan. Nah, setelah itu nanti alhamdulillah terima kasih kepada ibu bapak semuanya atas waktunya mengenai budaya positif. Mudah-mudahan di SD Negeri 1 Sindang Asih kita dapat melakukan dan melaksanakan serta menerapkan budaya positif dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagus. Ayo tulis. Iya. Sudah belum Jaka? Oh iya, Hendrik, bagus. Boleh ditulis. Dikumpulkan di depan. Coba silakan siapa yang mau pertama ke depan. Boleh. So ke depan. Nah, bagus Arif. So. Iya. 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 Yang rapi. Bagus. Dah, bagus. Yang rapi. Iya. Kesepakatan kelas dulu. Hari ini kesepakatannya apa? Jangan membuang sampah di kelas. Betul. Apa? Jangan berkata kotor.